Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Isartono dan kali ini saya akan share terkait dengan bagaimana mencari research gap atau novelty dengan cara lain. Kenapa saya sebut cara lain? Karena kita biasanya ketika mencari research gap novelty dari suatu riset gitu, kita menggunakan ini ya, kombinasi antara publish or perish, fast viewer, dan Mendeley desktop. Mendeley bukan Mendeley desktop ya. Dan Mendeley ketiga ini gitu ya. Ya, saya juga mengamini bahwa menggunakan tiga ini valid ya untuk mencari untuk mencari research gap dan novelty dari riset yang akan kita lakukan gitu. Cuman itu tidak satu-satunya cara. Salah satu cara lain yang ingin saya propose di sini ke Bapak Ibu atau ke teman-teman itu adalah menggunakan salah satu website. Nah, websitenya apa? Namanya adalah Open Knowledge Map. Iya betul, Open Knowledge Map. Jadi Bapak Ibu tinggal ketik aja Open Knowledge Map. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Open Knowledge Map. Nah, ini adalah sebuah website di mana dia membentuk sebuah peta gitu, pemetaan terkait dengan area-area yang sudah dikaji terkait dengan topik yang ingin kita kaji gitu. Nah, di sini ada dua basisnya, yaitu adalah PubMed. Bapak Ibu sudah tahu bahwa PubMed itu bahwa dia biasanya mengsitasi artikel-artikel yang hubungannya dengan life sciences, dan ada juga dengan base yang dia all disciplines ya. All disciplines. Jadi di sini saya juga beberapa kali sering menggunakan website ini ketika saya tidak sempat menggunakan ini ya, ketiga ini. Saya menggunakan ini. Jadi ini basisnya pakai base, jadi bukan Google Scholar ya. Kalau Google Scholar kan sangat luas, ini menggunakan base, dan base cukup bagus untuk indeksasinya gitu. Jadi dia bila memilih antara PubMed atau base gitu. Nah, pun di sini kita bisa melihat contoh-contohnya. Kalau misalnya life sciences yang contohnya ya sekitaran COVID, climate change gitulah. Nah, sedangkan base itu lebih lagi, digital education, climate change and impact, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa refine search kita, atau ya mendetailkan ya, dari misalnya last month, last year, custom range, most relevant, most recent. Habis itu bisa jenis-jenisnya. Banyak di sini. Jenisnya tesis bachelor, tesis doktoral, postdoktoral, tesis master, dan lain sebagainya. Ini lengkap menurut saya. Untuk filternya juga ada high metadata quality, require minimum length 300 karakter untuk abstraknya. Kalau enggak yang low metadata quality, no abstract require gitu. Jadi dia mendefinisikan seperti itu. Oke, mari kita coba. Nanti ketika saya mencoba, kita akan ada butuh waktu sedikit lama untuk website itu mengkonstruksi mapnya. Oke, misalnya kita ingin mencoba mencari misalnya critical thinking mathematics misalnya gitu. Nah, ini maka dia sedang membangun mapnya. Jadi Bapak Ibu ya mesti agak sedikit sabar ya sambil minum kopi, ambil teh gitu misalnya, atau sambil nyemil-nyemil gitu ya, sambil nunggu ini tergenerate gitu. Nah, sekali lagi bahwa novelty dan research gap itu penting bagi sebuah artikel, karena jurnal itu secara insting dia mencari citasi. Semakin novel atau semakin research gap-nya bagus, maka kemungkinan jurnal itu akan disitasi lebih besar. Maka wajar ketika jurnal itu selalu meminta research gap dan novelty-nya. Oke, kita sudah sampai Bapak Ibu. Kita sudah sampai. Ini adalah mapnya. Dia menggunakan model lingkaran-lingkaran kayak gini ya. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa lingkaran-lingkaran ini saling berpotongan ya. Saling berpotongan tuh berarti dia beririsan gitu, Jadi antar topik-topik ini area-areanya nih. Yang lingkar-lingkarnya area-areanya. Nah, area apa yang paling besar, yaitu dia misalnya ngebahas, nah kita bisa lihat area di atas nih, student critical thinking, analisis kemampuan berpikir kreatif, dan lain sebagainya. Di sini juga kita juga
bisa ngelihat ke area lain gitu. Jadi yang paling besar tadi itu, yang paling besar itu. Ada juga dia membahas terkait dengan ability relevance, cognitive ability juga gitu. Nah, terus habis itu ada juga yang membahas terkait dengan nih, kita bisa lihat di sini kan. Ini saya taruh aja di sini. Critical thinking, disposition of science and technology, professional values gitu. Nah, di sini juga bisa kita lihat. Taruh aja ini kursornya di atasnya. Dia akan menjelaskan itu tentang apa gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita coba klik salah satu contohnya di sini ya. Kita klik contohnya di sini, maka Bapak Ibu bisa lihat nih. Ini adalah artikel yang terkait dengan critical thinking test, biologi departemen. Oh, ini cakupannya aja ya. Berarti itu critical thinking test yang ada. Kita coba lihat di sini. Ini critical thinking saja, tapi ada hubungannya sama biologi tadi ya. Tapi di sini kita bisa lihat. Nah, kita bisa short paling dari title, author atau year. Kita bisa show yang open access atau yang any, maksudnya yang close access pun bisa gitu. Nah, artinya kalau misalnya dia open access ya bisa kita download PDF-nya gitu ya. Nah, terus habis itu di sini kita bisa melihat artikel apa aja yang terkait dengan area ini gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat judul-judulnya gitu. Jadi mungkin dari sini kita bisa lihat, bisa kita ingin mengkaji critical thinking mathematics gitu. Nah, yang besar-besar ini kita bisa lihat nih, ada di sini ya, ada mathematical critical thinking ability, mathematics critical thinking, adversity quotient. Nah, di situ juga kita bisa melihat di sini ada mathematics learning, problem based learning, berpikir kritis matematis dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini ya dia menurut saya dia kekurangannya hanya dibatasi pada base ya, yang terindeks di base. Cuman kalau misalnya di Publisher Paris ini, yang Publisher Paris ini dia lebih luas lagi gitu ya, ada di Scopus dan lain sebagainya gitu ya. Ya ini cuma bisa jadi alternatif saja Bapak Ibu. Ini bisa menjadi alternatif untuk Bapak Ibu melihat terkait dengan research gap gitu. Research gap atau novelty dari riset yang ingin Bapak Ibu kaji gitu. Ya, demikian Bapak Ibu. Semoga bermanfaat ya. Ini kalau misalnya kita tarik judulnya juga langsung ke sini. Wah, kenapa saya udah mau pamit tapi malah nambah lagi ya. Ya begitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.